Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan saudaraku seiman pembacaan kitab Al-Hamawiyah. Kata beliau, wasababu dzalik, dan sebab perkataan mereka yang mengatakan bahwa tata cara salaf itu aslam, lebih selamat, sedangkan tata cara khalaf itu lebih a'lam dan ahkam, lebih alim, lebih berilmu dan lebih mapan, di mana ini adalah merupakan ucapan yang tidak benar. Yang hakikatnya adalah mereka mendustakan tata cara salaf, ya, dan menganggap tata cara salaf itu tidak di atas ilmu, tapi di atas kebodohan. Sehingga mereka sehakikatnya ya mengumpulkan antara kebodohan tentang manhaj salaf dalam masalah sifat-sifat Allah, dan juga kebodohan ya di mana mereka membenarkan tata cara orang-orang belakangan yang menolak sifat-sifat Allah. Lalu beliau menyebutkan sebabnya. Kata beliau, dan sebabnya adalah i'tiqaduhum, keyakinan mereka, annahu laisa fi nafsil amri sifatun dallat 'alaiha hadhihi nususu, bahwasanya tidak ada ya fi nafsil amri, pada urusan itu sendiri, perkara ini, sifatun dallat 'alaiha hadhihi nusus, itu tidak ada sifat yang ditunjukkan oleh nas-nas. Jadi mana karena mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan klaim bahwa itu tidak masuk di akal. Iya. Sehingga mereka menolak sifat-sifat tersebut. Di mana nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan kepada sifat tersebut ya mereka palingkan kepada makna yang lain. Lisyubuhatil fasidah allati syaraku fiha ikhwanahum minal kafirin, akibat syubhat yang rusak. Apa itu syubhatnya? Yaitu bahwa kalau Allah memiliki sifat tersebut, seperti misalnya Allah beristiwa di atas arasy, ya Allah mempunyai tangan, Allah Subhanahu wa taala ya tertawa, seperti sebagaimana itu ditunjukkan oleh dalil-dalil, itu berarti konsekuensinya, kata mereka, Allah serupa dengan makhluk. Allah memiliki jasad, Allah memiliki jism, ya. Dan ini merupakan syubhat yang rusak, yang mereka bersekutu pada syubhat tersebut dengan ya teman-teman mereka dari orang-orang kafirin yang juga sama-sama menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Falamma i'taqadu intifa'as sifat fi nafsil amr wa kana ma'a dzalika la budda lin nususi min ma'na, baqaw mutaraddidina bainal imani bil lafadz wa tafwidil ma'na. Ketika mereka meyakini tidak adanya sifat ya, dalam urusan perkara ini, padahal ya wa kana ma'a dzalik la budda lin nusus min ma'na, padahal nas atau dalil itu harus mengandung makna. Maka apa yang terjadi? Baqau mutaraddidin, maka mereka pun menjadi linglung, ya, bingung antara iman terhadap lafaz-lafaz nas atau menyerahkan maknanya. Ya, menyerahkan makna dalam artian bahwa maknanya hanya yang mengetahui Allah saja. Ini adalah mazhab mufawwidhah, wa hiya allati yusammuna tariqatas salaf, dan mereka menamai tafwidh ini sebagai tata cara salaf. Ini jelas juga kesalahan. Mereka mengira tata cara salaf itu artinya menyerahkan maknanya kepada Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Jadi menurut mereka ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat itu ya yang mengetahuinya hanya Allah saja. Padahal itu bukan sama sekali tariqatus salaf, tata cara salaf. Salaf mereka menetapkan makna-makna tersebut. Ya. Itu Allah beristiwa di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala ya disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Ya, Allah mengatakan Allah marah,
wa ghadiballahu alaihim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwa Allah memiliki dua tangan, ya, dan Rasulullah SAW mensifati dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa. Nah, menurut orang-orang yang yang menolak sifat itu, bahwa madhab salaf itu katanya tafwid, ya, menyerahkan maknanya kepada Allah, artinya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sedangkan hakikat manhaj salaf adalah menetapkan maknanya, bahwa Allah memang benar-benar disifati dengan sifat-sifat itu, tapi ya tidak serupa dengan sifat makhluknya. Nah, jadi orang-orang yang menolak sifat ini, ya, ketika tidak meyakini adanya sifat Allah dalam nas tersebut, mereka bingung antara mengimani lafadznya dan menyerahkan maknanya, atau memalingkan lafadz kepada makna-makna dengan macam dari memberat-beratkan diri, atau yang disebut dengan takwil, ya. Sebab ketika mereka misalnya tidak beriman Allah punya dua tangan, maka mereka harus harus mentakwil, ya, ayat yang menunjukkan kepada sifat dua tangan, seperti firman Allah, bal yadahu mabsuthatan. Justru dua tangan Allah itu, ya, terbuka. Maka mereka berusaha dengan sekuat tenaga, ya, mentakwil makna yadahu. Kata mereka, yad itu kekuasaan, yad itu ini dan itu. Wa hiya allati yusammunaha tariqatas salaf, dan mereka menamai ini sebagai tata cara khalaf, ya, tariqatul khalaf. Fasara hadzal batil murakkaban min fasadil aqli wal kufri bis sam'i. Sehingga kebatilan ini tersusun dari rusaknya akal dan kufur terhadap dalil. Ya, fa inna nafya inna ma'tamadu fihi ala umurin aqliyatin dhannuha bayinat. Karena meniadakan sifat akibat daripada mereka bersandar, ya, kepada perkara-perkara akal yang mereka kira perkara akal ini katanya sebagai keterangan yang nyata. Wahya syubuhat, padahal itu hakikatnya syubuhat. Ya, wasam'a harrafu fihil kalam an mawadhi'i, dan dalil pun mereka ubah-ubah maknanya dari makna-makna sebenarnya. Fa Allahul musta'an. Kita lanjutkan, ya, nanti.